Baik, terima kasih. Terbaik dari Partai Golkar di maju pada Pilgub 2024-2029. Kira-kira komitmen dari Partai Golkar untuk mendukung Pak Rajak untuk kemenangan kali ini gimana? Terima kasih. Jadi saya kan sudah katakan dari awal, kita mempersiapkan kader terbaik Golkar. Ini sudah 1 tahun lebih, dan alhamdulillah ini sudah terwujud. Dan tadi sudah saya instruksikan semua kabupaten, ya, 14 kabupaten kota ini, 13 kabupaten kota, supaya bergerak. Ya, tidak ada kata terlambat. Semua harus bergerak sesuai dengan instruksi daripada tim pemenangan Provinsi Kalimantan. Jadi kita ada 5 partai pengusung, harapan kita semua bergerak, memanfaatkan struktur yang sudah ada, karena Golkar, ya mohon maaf, bukan meremehkan yang lain, artinya Golkar ini strukturnya sudah lengkap sampai di bawah. Dan alhamdulillah ini sudah terbentuk semua, dan insya Allah kita bergerak. Gimana Pak kalau nanti Pak misalnya ada kader yang membelot ke partai lain atau Kita ke kader lain? tegas. Dan dalam waktu dekat ini ada beberapa yang kita akan keluarkan surat, pertama peringatan dan kedua pencopotan. Dalam waktu dekat ini insya Allah nanti mungkin DPD Kabupaten Kulon karena beliau mencalon sebagai wakil gubernur, beliau segera akan. Nah, kalau kita melihat Tadi Pak ada sedikit Bapak menyinggung tadi Pak Rasid sebagai tokoh sentral Kalimantan Tengah untuk mendukung Pak Rajak, gimana Pak? Ada pesan dari beliau Pak? Kan sudah beberapa kali pertemuan kita, alhamdulillah beliau lantang itu ngomongnya bahwa insya Allah beliau hadir di tengah-tengah kita pada saat yang tepat, karena beliau sekarang masih ada di Singapura. Nah, kalau kita melihat Pak, wilayah barat target kira-kira bagaimana untuk Partai Golkar sendiri? Saya sudah sampaikan kepada Bapak Isnur Haji Abdul Rajak dan Pak Sri kami wakil gubernur, karena tidak ada kemenangan yang mutlak. Menang 32% sudah jadi pemenang. Ya, 4 calon. Jadi peluang ini di depan mata, tinggal pergerakan. Kemarin hasil survei, kami sudah pernah menurunkan survei, sudah dua kali kita menurunkan survei. Beliau ini di urutan kedua. Ya, saya tidak sebutkan siapa urutan pertama. Nah, sampai hari ini untuk wilayah barat ini alhamdulillah masih bagus. Dan saya sudah kontak dengan tim yang kita turunkan. Masih bagus. Nah, ini harus dipertahankan. Harapan kepada kader Pak, yang mana ini sudah mulai berjalan estafet. Tadi sudah saya sampaikan. Laut. Ada yang macam-macam membelelo, berarti selesai. Sekeluarga ada. Saya tegas. Dan ini perintah ketua. Ada perintah ketua umum itu ada 3 surat. Nomor 16, 17, 18. Tegas di situ. Yang macam-macam selesai. Mungkin sedikit dari Pak Abdul Rajak sebagai bakal calon. Menanggapi dari ini Pak, dari komitmen Partai Golkar mendukung Golkar untuk Pak Rajak dan juga informasinya bahwa Pak Rasid sebagai tokoh sentral juga akan mendukung, gimana Pak Rasid? Iya, tadi sudah sampaikan Ketua DPD dan saya juga sudah menyampaikan. Sebagai kader Golkar itu sudah hampir 40 tahun sampai sekarang. Kiprah Partai Golkar itu sudah cukup panjang. Ya. Oleh karena ini bukan permintaan saya, ya. Permintaan orang banyak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Yang lebih penting karena DPD Partai Golkar provinsi maupun kabupaten Kalimantan Tengah ini kompak, minta saya bantu. Dan yang lebih menentukan adalah dorongan dari DPP Partai Golkar. Jadi saya itu sudah setiap ketemu dengan ketum, dengan ketua pemenangan pemilu, Bang harus maju pada pilkada Gubernur Kalimantan Tengah. Itu beberapa kali ketemu. Nah, oleh karena itulah ya, banyaknya permintaan untuk memperbaiki situasi Kalimantan Tengah yang mungkin ke arah yang lebih baik lagi. Saya tidak mengatakan sekarang itu amburadul tidak.
sudah berjalan, tapi masih banyak ya hal-hal yang perlu diperbaiki dalam program pembangunan di masa akan datang. Prinsip pembangunan itu bertahap dan kelanjutan, jadi tidak akan pernah selesai sesuai perkembangan zamannya. Namun saya sampaikan, dengan pengalaman selama ini, ya, faktor pengalaman dan pendidikan itu menentukan. Jadi kita harapkan seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang memilih, tolong ini dipertimbangkan baik-baik. Ya. Harapan kita pemimpin yang bisa membawa harapan masyarakat Kalimantan Tengah, membangun Kalimantan Tengah ke arah yang lebih baik lagi. Dan terakhir, saya peluang untuk menang, karena saya ini dikenal. Saya sampaikan tadi, saya bertugas hampir seluruh Kalimantan Tengah, di Sampit, di Kapuas, di Barito, di sini. Kalau menurut saya, dalam pilkada ini, calon yang punya peluang besar untuk menang. Yang pertama, dikenal orang banyak. Dalam hal pemilihan gubernur ini, Kalimantan Tengah orang banyak kenal. Kalau orang nggak kenal, nggak orang memilih. Pertama itu. Yang kedua, disukai orang. Saya maaf aja, bukan saya. Tapi bapak-bapak tanya aja. Masih banyak orang suka gitu. Ya. Dua itu menentukan. Kalau orang dikenal orang banyak, disukai orang banyak, ya maju pilkada tidak mungkin tidak ada uang. Tapi kalau itu dikenal orang banyak, disukai orang banyak, uang bukan segala-galanya. Itu yakin aja pengalaman kita. Nah, manakala terjadi dikenal orang banyak, sebagian tidak suka, uang bukan jaminan. Saya percaya itu. Ya, kenapa? Apa? Masa kalau dikasih apa-apa dia terima, tapi untuk pilkada belum tentu. Uang diterima memilih belum tentu. Karena pertaruhannya nasib daerah dan nasib perangkat dalam pemilihan gubernur seluruh Kalimantan. Nah, sedikit Bang, kalau kita melihat suara wakil, orang kan tidak pernah mendengar suara-suara wakil. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan wakil, persiapan ke depan? Ya, alhamdulillah, jadi kita memang last minute, tapi inilah sebuah takdir saya, sehingga memang sebelumnya banyak teman-teman khususnya mayoritas Jawa, hampir dari Sukamara sampai Murungraya mengadakan rapat sebelumnya menginginkan saya menjadi salah satu ikut kontestasi di pilkada sekali dengan izin Allah, dengan perjuangan saya dipilih oleh Pak Haji Ruslan dan Pak Haji Ruslan untuk mendampingi. Tentu ini bukan saya sekedar mendampingi, tapi saya akan serius, istilahnya sumber daya kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya pesan pada teman-teman khususnya yang Jawa, berlari sprint itu tidak boleh di tengah menyingkir walaupun nafas kita habis, sampai kita harus berguling-guling sampai harus finish. Itulah yang saya pesankan pada teman-teman khususnya yang keluarga kita. Tetapi ini bukan saja terus saya Jawa, tapi juga teman-teman yang dari Dayak, dari Anu, semua hampir juga telepon saya, datangi dan sebagainya. Alhamdulillah dukungan itu, tapi kita tetap semuanya harus ada tim fokusnya, sehingga kita bergerak harus masif, terstruktur, itu yang penting. Saya kira itu saja.